Halo guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama gua Billy Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kasus dengan tegas dan lugas. Oke, di video kali ini gua bakal membahas sebuah kasus yang paling fenomenal dan sangat-sangat seru banget menurut gua ya. Sebuah kasus yang sampai saat ini tidak pernah terpecahkan dan bahkan pelakunya pun sampai detik ini tidak diketahui siapa pelakunya. Yang membuat kasus ini menjadi sangat tambah menarik untuk kita bahas. Penasaran? Pengen tahu seperti apa kisahnya? Langsung ngajak kita ke kasusnya hanya di Satpam Detective. Pada tahun 1971, diketahui seorang pria misterius telah membajak sebuah pesawat yang terbang dari Portland ke Seattle dan dia meminta tebusan sebanyak $200.000 Amerika Serikat dan sebuah parasut. Setelah perampokan udara yang sukses itu, kemudian dia dikenal dengan nama DB Chopper. Melompat dari pesawat sebelum dia menghilang di atas hutan The Pacific Northwest. Kasus Norjack atau Norway's Hijack, begitulah disebutnya orang-orang di sana, telah memikat ketertarikan orang-orang dalam beberapa dekade terakhir. Terlepas dari banyaknya teori yang berseliweran, salah satunya menyoroti seseorang secara spesifik yang dianggap berpotensi menjadi pelaku tersebut. Beberapa penyidik kasus ini percaya bahwa DB Chopper adalah seorang pria yang bernama Robert Rackstraw yang merupakan mantan penerjun payung tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Lahir di Columbus, Ohio pada tahun 1943, Rackstraw menjalani kehidupan dengan syarat seperti novel aksi. Setelah putus sekolah menengah, dia memutuskan untuk menjadi penerjun payung Angkatan Darat Amerika Serikat, sembari melakukan tugas lapangan sebagai spesialis bahan peledak selama Perang Vietnam. Meskipun penugasan militernya pada tahun 1970 memberikan banyak medali kehormatan, Rackstraw tercatat dikeluarkan dari kemiliteran di tahun berikutnya dikarenakan terdapat masalah pelanggaran kode etik. Di samping pelanggaran-pelanggaran tersebut, dia juga berbohong tentang latar belakang sekolahnya. Adalah pola perilaku yang berlanjut pada dekade-dekade setelahnya. Lebih dari itu, seorang teman mengatakan bahwa Rackstraw mempunyai karisma yang berapi-api dan terkadang mempunyai ide-ide kriminal yang sangat aneh gitu. Seorang wakil jaksa wilayah yang menuntut Rackstraw telah melakukan penipuan dan pencurian, memanggilnya penipu hebat. Kau akan membeli mobil bekas darinya setiap saat. Namun terlepas dari perilakunya yang jahat, Rackstraw selalu saja terlolos dari jeratan hukum yang menuntutnya. Pada satu titik dia bahkan didakwa dan juga lolos atas tuduhan telah membunuh ayah tirinya. Meskipun begitu, segera setelah pembebasan tersebut, keberuntungan Rackstraw nampaknya berakhir. Pada tahun 1978, ia didakwa dan dihukum karena mencuri pesawat dan memalsukan cek. Dia kemudian menghabiskan waktu sekitar 2 tahun di dalam penjara. Pembajakan DB Chopper tetap menjadi salah satu misteri penerbangan yang paling aneh sepanjang sejarah Amerika Serikat. Pada tanggal 24 November 1971, seorang pria berpakaian rapi menaiki Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305 dari Portland ke Seattle. Tak lama setelah lepas landas, dia memberitahu kepada pramugari bahwasanya dia membawa bom yang siap untuk meledak. Awalnya dia mengidentifikasi dirinya adalah Dan Chopper. Namun pemberitaan salah menyebutkan sehingga namanya menjadi DB Chopper. Kala di atas pesawat, dia diketahui dengan tenang mengajukan beberapa tuntutan. Aku ingin $200.000 pada saat jam 5. Imbuhnya kepada pramugari. Uang tunai masukkan ke dalam ransel. Dan aku juga meminta 2 parasut
bagian depan dan 2 parasut bagian belakang. Saat kita mendarat, aku ingin truk bahan bakar siap untuk mengisi bahan bakar pesawat ini. Jangan macam-macam atau aku akan meledakkan bom ini. Begitu ancamannya kepada pramugari. Ketika pesawat sampai di situ, Chopper melepaskan penumpangnya dengan uang dan parasut di tangannya. Ia sebelumnya memerintahkan pilot untuk terbang ke Mexico City. Sebelum kemudian setuju untuk mendarat sementara dan mengisi bahan bakar di Reno, Nevada. Dan kemudian di suatu tempat di atas hutan Pacific Northwest, Chopper memutuskan untuk terjun dari pesawat dan gone, menghilang. Dia membawa parasut dan uangnya lalu menghilang. It's really disappear. Setelah pembajakan, FBI meluncurkan pencarian besar-besaran untuk mencari keberadaan DB Chopper. Para agen FBI pun mewawancari ribuan orang dan termasuk Rockstraw sendiri. Pada awalnya, Rockstraw dicoret dari daftar dicurigai karena dia masih terlalu muda saat itu. Saksi mata mengira bahwa Chopper adalah pria yang berumur 35 sampai 45 tahun dan Rockstraw berusia 28 tahun pada kala itu. Jadi rentang waktu umurnya itu berbeda dengan apa yang dikatakan dengan saksi. Namun bertahun-tahun kemudian, seorang pembuat film dokumenter bernama Tom Colbert dan 40 orang tim investigasinya, termasuk di dalamnya juga ada mantan agen FBI, mengumpulkan informasi yang cukup untuk mengajukan bahwa Rockstraw berada di balik pembajakan itu. Mereka bahkan merilis miniseri yang berjudul DB Chopper Case Closed yang ditayangkan di History Channel pada tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kenapa DB Chopper itu adalah Rockstraw. Untuk satu hal, Rockstraw diperkirakan memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan pembajakan semacam itu. Dia telah bekerja dengan alat peledak dan parasut pada saat dia berada di Angkatan Darat Amerika Serikat. Terlebih lagi, dia memiliki kemiripan dengan sketsa DB Chopper. Tom Colbert juga memiliki 2 surat di mana DB Chopper dilaporkan menulis serangkaian kode. Menurut pria yang memecahkan kode tersebut, yaitu mantan pemecah kode Perang Vietnam yang bernama Rick Sherwood. Satu surat diduga mengatakan bahwa tolong beritahu polisi bahwa DB Chopper itu bukanlah aku. Aku adalah Letnan 1 Robert Rockstraw. DB Chopper adalah nama samaranku. Setelah memilah-milah semua bukti, Tom Colbert yakin bahwa Rockstraw adalah seorang sosiopat narsis yang tidak menyangka bahwa dirinya nantinya akan tertangkap. Dia mencoba membuktikan bahwa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Tapi dia tidak bisa melawan 1500 tahun kekuatan dari otak tim kami. Dan kami akhirnya mengalahkannya, ujar dari tim Colbert. Rockstraw bagaimanapun tetap membantah semua tuduhan terhadapnya. Pada tahun 2019, kepada seorang investigator, dia berkata bahwa aku sebenarnya takut ketinggian sambil berkedip dan tersenyum. Colbert juga mencatat bahwa Rockstraw telah mengaku dia adalah seorang DB Chopper di masa lalu. Dia bahkan menelepon stasiun berita dan mengatakan hal tersebut. Namun pada akhirnya, dia hanya mengatakan bahwa semua itu hanyalah aksi. Semua itu sebelum dia menambahkan secara aneh, masalahnya aku benar-benar tidak ingat akan semua itu. Tentu terlepas dari teori yang cukup meyakinkan itu, ada juga ketidakjelasan dari pihak Colbert. Pada tambahan di teorinya, dia percaya bahwa Rockstraw bersekongkol dengan CIA yang menyebabkan FBI mundur dan menghalangi penyelidikan Colbert. Kemudian Rockstraw pun meninggal pada tanggal 9 Juli tahun 2019. Dengan kematiannya itu, tentu kebenaran apakah dia seorang DB Chopper atau bukan ikut langsung masuk ke dalam liang lahatnya dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Oke guys, kita udah membahas kasus tentang DB Chopper yang bahkan sampai saat ini masih menjadi misteri. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang tadi gua kasih tahu? Oke, jangan lupa untuk di komen pendapat-pendapat kalian, atau misalkan kalian mempunyai cerita-cerita yang lainnya yang lebih seru,
Tolong di komen juga dan nanti kita akan coba untuk bahas cerita-cerita yang kalian sondikan kepada kami. Terima kasih karena kalian telah setia untuk menonton channel Satpam Detektif. Dan jangan lupa terus saksikan Satpam Detektif di video-video yang tidak kalah seru lainnya nanti. Dan juga tetap waspada.